Ada berita penting bagi teman-teman semua yang merupakan pelanggan listrik yang bersubsidi maupun yang non bersubsidi pada tahun 2022 ini. Nah, kira-kira berita penting apakah itu? Nah, simak terus videonya, jangan sampai ketinggalan. Untuk itu, teman-teman, klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa teman-teman share ke yang lainnya untuk menambahkan informasi kepada mereka. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga rezeki teman-teman semua selalu bertambah setiap harinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas terkait dengan berita penting untuk teman-teman semua pelanggan listrik bersubsidi maupun yang non subsidi. Jadi teman-teman, kalian wajib tahu dari sekarang supaya nantinya tidak kaget terkait dengan listrik teman-teman semua. Nah, dikutip dari surat kabar yang terpercaya yaitu kompas.com bahwasannya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pemerintah akan mengubah skema pemberian subsidi listrik. Ada info penting terkait dengan perubahan skema dari subsidi listrik teman-teman semua. Nah, ini khusus untuk teman-teman semua yang merupakan pelanggan listrik yang bersubsidi. Kita bahas terlebih dahulu. Nah, nantinya untuk teman-teman semua yang bersubsidi ini berhak mendapatkan subsidi yang diberikan dalam bentuk cash, kupon ataupun nantinya voucher, teman-teman. Jadi nanti untuk teman-teman yang bersubsidi bisa aja kalian akan mendapatkan bantuan berupa cash, kupon, ataupun voucher. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana, mengatakan perubahan skema penyaluran subsidi listrik ini dimaksudkan agar lebih tepat sasarannya kepada masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan ini. Nah, di sini dalam konversi pers virtual pada hari Selasa tanggal 18 Januari tahun 2022 bahwasannya nantinya semua pelanggan itu bayar sesuai dengan tarifnya bagi yang tidak disubsidi. Nanti kepada yang berhak disubsidi langsung dikasih cash atau apakah kupon, voucher untuk membayarnya. Jadi nanti teman-teman kalian yang bersubsidi akan bayar sesuai dengan tarifnya. Tetapi nanti kalian akan mendapatkan bantuan bisa aja berupa uang cash, kupon, atau voucher yang memang khusus untuk membayar listrik teman-teman semua, seperti itu. Jadi skemanya dirubah ya teman-teman, dan kupon atau voucher itu tidak bisa digunakan lagi selain untuk membayar listrik teman-teman semua, seperti itu. Nah, meski demikian, skema ini masih digodok oleh pemerintah, mulai dari cara, waktunya, hingga pihak yang bertugas untuk menyalurkannya. Berarti ini masih dalam proses teman-teman semua. Kami pemerintah dan saya yakin juga di DPR sedikit pun tidak ada niat untuk mengurangi subsidi. Pemerintah tidak berniat mengurangi subsidi. Yang kita lakukan adalah membuat subsidinya itu lebih tepat sasaran. Pemberian subsidi secara langsung akan mendorong masyarakat untuk menghemat penggunaan listrik. Di sisi lain, ia ingin nantinya subsidi yang diberikan tidak bisa disalahgunakan untuk membelanjakan hal yang kurang bermanfaat. Nah, ini misalnya teman-teman, kalau kalian tiap bulan dikasih cash sebesar 200.000 untuk bayar listrik untuk teman-teman semua yang merupakan pelanggan listrik yang bersubsidi ya. Nah, misalnya kalian dikasih cash sebesar 200.000 untuk bayar listrik per bulan. Jangan sampai kemudian ini dibelikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti rokok dan lainnya. Penerima pun pasti akan berupaya untuk melakukan efisiensi menghemat, itu yang mendorong agar listriknya tidak naik. Jadi nanti yang bersubsidi tetap bayar sesuai dengan tarif, hanya saja nanti kalian dikasih berupa kupon atau voucher untuk membayar listrik kalian.
Nah, kendati demikian, diakui Rida, kendala untuk pemberian subsidi listrik secara langsung ini adalah ketepatan data penerima. Nah, saat ini yang dipakai untuk data penerimanya adalah data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kementerian Sosial atau Kemensos per bulan Oktober 2020. Data tersebut sebenarnya direview setiap bulan oleh Kemensos. Namun hingga kini pihaknya tetap belum mendapatkan data terbaru. Oleh karena itu teman-teman, Kementerian ESDM ini berusaha melakukan nantinya verifikasi sendiri dengan ID pelanggan, mengecek NIK ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, hingga turun ke lapangan melakukan door to door sekaligus untuk sosialisasi ke masyarakat. Nah, itu merupakan berita penting untuk teman-teman semua yang merupakan pelanggan listrik yang bersubsidi. Nah, jadi nantinya kalian akan mendapatkan berupa voucher ataupun kupon yang memang diberikan untuk membayar tagihan listrik teman-teman semua, oke? Nah, sekarang kita masuk ke informasi penting terkait dengan teman-teman semua yang merupakan pelanggan listrik yang non-subsidi. Nah, fakta mengenai tarif listrik non-subsidi akan naik di tahun ini sebab dikabarkan pemerintah belum melakukan penyesuaian tarif sejak tahun 2017. Nah, ini yang dikatakan oleh Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Sejak 2017 kita menahan, tentu ada ongkosnya berupa kompensasi. Dan betul di Banggar terakhir kita sepakat 2022 ini akan diterapkan maksimal 6 bulan lah, artinya selebihnya tidak. Seperti itu teman-teman. Nah, fakta yang pertama naik nantinya di kuartal ketiga ataupun di kuartal ke-5 terkait dengan tagihan listrik ini. Nah, tarif listrik non-subsidi dipastikan akan naik tahun ini. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian SDM Rida Mulyana menuturkan evaluasi penyesuaian tarif listrik ini dilakukan per triwulan. Untuk triwulan 1 tahun ini tidak ada penyesuaian tarif listrik. Terus yang kedua, Komisi 7 peringatkan PLN. Sebelum itu, pimpinan Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno, pernah meminta rencana kenaikan tarif listrik bagi kelompok non-subsidi dikaji ulang. Kenaikan tarif listrik akan memberatkan bagi konsumen yang sampai hari ini ekonominya masih terdampak COVID-19. Fakta yang ketiga terkait dengan pelanggan listrik yang non-subsidi, yaitu menunggu situasi. Kenaikan tarif ini menunggu situasi tenang di masyarakat. Rida mengatakan penyesuaian tarif listrik belum ditentukan kapan akan dimulai. Yang jelas, penerapannya bersifat kondisional, memperhatikan kondisi ekonomi teman-teman saat ini. Terus yang keempat adalah daftar listrik non-subsidi ada 13 golongan. Yang pertama 1300 volt ampere, yang kedua 2200 volt ampere, ketiga 3500 sampai dengan 5500 volt ampere. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di layar video ini ada 13 daftar golongan listrik yang non subsidi. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi itulah berita penting untuk teman-teman semua yang merupakan pelanggan listrik subsidi dan juga non subsidi. Jadi teman-teman siap-siap aja untuk kalian, terutama yang subsidi ya guys, nantinya akan ada perubahan. Nah, jadi semoga ini bermanfaat. Jangan lupa kalian share, like, subscribe, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.